Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tunji qailiha minad dunya ila yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafal karimul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita beriman dan bertakwa kepadanya, kita termasuk orang-orang yang beruntung, baik beruntung di dunia maupun beruntung di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai landasan khutbah pada siang hari ini, khatib akan menyampaikan satu ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu atau pemerintah. Ulil amri atau pemerintah ialah orang-orang yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan urusan kemaslahatan umum. Misalnya para raja, presiden, gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, sampai kepada tingkat rukun tetangga atau RW dan sebagainya. Kita wajib mentaati mereka meskipun perintah yang dikeluarkan tidak menyenangkan kita. Misalnya perintah untuk maju ke medan perang jika negara dalam keadaan gawat darurat, membayar pajak dan lain sebagainya. Selama perintah itu untuk kepentingan umum, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apabila seorang muslim diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, misalnya disuruh untuk berbuat kezaliman, melakukan perbuatan yang haram seperti membuka tempat pelacuran, perjudian dan lain sebagainya, maka tidak boleh untuk tunduk dan patuh terhadap perintah itu, bahkan menentang dan memberi nasihat agar ulil amri atau pemerintah itu sadar akan kebenaran. Taatlah kepada ulil amri atau pemerintah selama pemerintah itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila mereka melakukan kemaksiatan, berilah nasihat dengan bijaksana dan jangan sampai kita membiarkan mereka melakukan kemaksiatan dan kezaliman apabila kita cenderung kepada mereka. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya,
wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min auliya'a summa la tunsurun. Yang artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila mana seorang telah diangkat sebagai pemimpin, berarti dia telah mengemban tanggung jawab terhadap para warganya atau anggotanya yang dipimpinnya. Seorang pemimpin perusahaan bertanggung jawab terhadap semua karyawan perusahaan. Pemimpin negara bertanggung jawab terhadap semua rakyatnya. Demikian juga seterusnya, sehingga terciptalah suasana bahagia, aman dan sejahtera yang dapat dirasakan oleh setiap anggota yang dipimpinnya. Khususnya pemimpin negara, dia bertanggung jawab mewujudkan suasana yang bahagia, aman, tentram, damai, sejahtera, dan menaungi rakyatnya atau warganya menuju pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menghendaki ketentraman dan ketertiban hidup ini, baik secara individu maupun bermasyarakat. Untuk mencapai tuntutan seperti itulah diperlukan pemimpin sebagai pengatur penetapan-penetapan dalam masyarakat. Oleh karenanya, pemimpin ini memiliki tanggung jawab yang berat, sebab tentramnya tatanan suatu masyarakat banyak dipengaruhi oleh karakter seorang pemimpin. Pemimpin yang berlaku lalim, curang, suka menipu rakyatnya, berarti secara tidak langsung ia telah berbuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini. Perbuatan semacam ini di akhirat kelak akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankannya dalam surah Asy-Syura ayat 34. Innamas sabilu 'alal ladzina yajlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang menjolimi manusia dan membuat kerusakan di bumi dengan tidak hak atau tidak benar, adalah mereka mendapat azab yang sangat pedih. Dalam ayat lain Allah berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yuakhiruhum liyaumin takhassu fihil absar. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu, hai Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tanggung jawab kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebaliknya, bila mana seorang pemimpin itu dapat berlaku adil terhadap rakyatnya, dapat membawa kesejahteraan kepada rakyatnya, dan dapat menaungi, membimbing, dan menuntun jalan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia pun di akhirat kelak akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adilu yujilluhu Allahu bi jillihi yauma la jilla illa jilluhu. Yang artinya, penguasa yang adil itu, penguasa yang bijaksana itu, penguasa yang baik itu, Allah akan menaungi kepadanya pada suatu hari yang tiada naungan kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua mendapat pemimpin-pemimpin, dan pemimpin kita yang sekarang ini diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat membawa kita, warganya atau rakyatnya, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa 'alaz zalimin. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astahdi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita wa sallimta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma wardo anil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'ina wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ajilla syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma ij'al jam'ana haja jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.